Sebetulnya agak aneh karena Bambang Susatyo mengungkapkan sesuatu yang juga dia bagian dari. Satu orang kaya bisa memelihara 5 anggota DPR, 7 bupati, 8 gubernur tuh. Ya. Saya ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, demi etika publik saya ingin agar supaya ada penelusuran lebih jauh tentang money politik. Dan buruh saya kira akan turun jalan karena terutama karena kasus Omnibus Law yang dianggap sebagai hasil dari persekongkolan antara plutokrat dan lingkaran terkecil di istana. Oke, saya masih terus bersama dengan Bung Rocky Gerung dan saya ajak ngomong soal cukong politik. Kalau saya lihat tampilannya Bung Rocky Gerung sih agak mirip-mirip cukong ya. Tapi cukong apa nih? Gue cukong kedemuan. Cukong kedemuan, iya. Kemarin Ketua MPR Bambang Susatyo bikin geger tuh. Oke. Yang baca ya tentang bagaimana dia bilang bahwa kalau mau menguasai parpol di Indonesia itu cukup dengan modal ya sekitar 1 triliun lah gitu. Parpol itu bisa diambil alih oleh. Menarik ini cerita karena apalagi yang cerita Bamsud ya. Dia pernah jadi ketua DPR, ketua MPR dan pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar. Simpulannya orang banyak, jangan-jangan dia kemarin nggak sampai 1 triliun untuk modalnya gitu. Anda percaya dengan apa yang diceritakan oleh Bambang Susatyo ini? Sebetulnya agak aneh karena Bambang Susatyo mengungkapkan sesuatu yang juga dia bagian dari itu. Oke, jadi kita anggap dia sebagai whistleblower gitu ya? Ya orang yang udah nyadar atau yang mulai sadar gitu. Jadi whistleblower mungkin masih terlalu jauh ya, tapi kan kita mesti lihat akhirnya kan Bambang Susatyo tersingkir dari kekuasaan sebetulnya karena nggak bisa megang Golkar tuh. Walaupun dia jadi ketua MPR ya, kompensasinya ya. Dan wakil ketua umum di Golkar. Ya wakil ketua umum, tapi ya di Golkar wakil ketua umum nggak ada apa-apanya lah karena harus ketua umum yang punya potensi untuk jadi presiden tuh kan. Betul. Jadi yang diterangkan oleh Bambang Susatyo itu sebetulnya hal yang udah diketahui publik. Nah pertanyaannya kenapa dia mesti terangkan itu? Atau ini semacam tagihan baru terhadap pemenang Golkar yang adalah sebetulnya istana, bahwa dia udah keluarin 1 triliun loh, ganti dong. Kan sinyalnya kan begitu sebetulnya, saya nanggapnya begitu. Nah kalau orang anggap ada pesan moral di situ ya oke lah, kasih semacam kenikmatan publik pada Bamsud bahwa dia menyampaikan sesuatu yang juga menjadi kejengkelan masyarakat. Tetapi kalau Bambang Susatyo mengucapkan itu, dia mesti teruskan dengan langkah yang lebih konkret. Oke, misalnya yaitu yang mesti jelas dia buka tuh apa fenomena itu terjadi di partai mana aja, apakah terjadi juga pada koalisi presiden, apakah presiden juga pada waktu itu ada 2-3 orang kaya yang nyumbang 1 triliun kan. Kan itu yang orang mau tagih. Lain kalau dia sekedar pengamat politik. Dia ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus konsisten, apa yang dia ucapkan harus dia terjemahkan secara lebih konkret. Artinya dia mesti tagih lebih lanjut permainan politik di balik 1 triliun ini. Jadi apa aja itu 1 triliun? Yang dirampok berapa, yang masuk ke pendukung berapa, kan itu pentingnya orang tahu, bukan sekedar bilang ya seorang kaya bisa dengan sendirinya menguasai partai, bisa itu orang semua udah tahu kan. Nah karena itu saya tunggu bab 2 dari Bambang Susatyo itu apa itu. Itu mestinya yang pers juga mesti tagih itu. Anda nyebutin sesuatu dalam rangka apa, dan Anda harus uraikan itu sampai ke detail, baru orang percaya bahwa Bambang Susatyo sudah berubah itu. Atau kalau enggak ya itu cuma sekedar upaya untuk minta ganti rugi. Tapi kalau gini, kita refresh ingatan publik tentang itu ya, dan kita ikutin logikanya Bambang Susatyo ya. Kata dia bahwa dengan menguasai parpol, mereka bisa menentukan siapa yang menjadi kepala negara, pejabat-pejabat publik, dan kemudian dan juga ini berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber ekonomi di Indonesia. Jadi sebenarnya itu yang selama ini terjadi di Indonesia.
Ya, itu yang disebut plutokrasi. Bukan lagi oligarki. Kalau oligarki masih ada semacam hukumnya tuh, saling berbagi tuh di antara oligark. Oligarki artinya beberapa orang. Ini plutokrasi. Plutokrasi artinya satu orang kaya bisa memelihara 5 anggota DPR, 7 bupati, 8 gubernur tuh. Ya. Orang kaya yang lain di tempat yang lain. Ini dua-duanya nggak saling berhubungan kan. Oligarki pasti ada hubungannya nih. Kalau plutokrat dia nggak perlu hubungan. Jadi masing-masing punya piaraan itu. Nanti dia piara jaksa, dia piara kepala pengadilan, dia piara sipir penjara kalau calonnya masuk penjara, diurus segala macam. Jadi itu yang disebut gejala plutokrasi sebetulnya tuh. Nah ini cuma orang hafal luar kepala siapa yang lakukan itu kan. Nah sekarang misalnya plutokrat itu masuk di dalam upaya untuk ambil keuntungan dari omnibus law gitu kan. Pasti ada orang plutokrat yang disusupkan ke dalam tim pembuat undang-undang yang diam-diam tiba-tiba undang-undang itu udah jadi. Dan salah ketik sampai satu paragraf gitu ya. Ya karena yang disewa mungkin merasa ya udah ini ya salah-salah aja dulu nanti toh dibahas lagi itu. Jadi yang diterangkan oleh Bambang Susatyo itu memang praktek yang sudah berlangsung lama kan. Nah justru itu yang kita mau bongkar. Jadi Bambang terlambat mengucapkan itu karena orang sudah berjalan. Nah dia bisa cegah itu tadi dengan membongkar praktek ini, mumpung dia adalah speaker dari House, speaker dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat kan. Nah kalau dia bisa pakai kekuasaan dia atau kekuatan moral dia sebagai ketua MPR, dia nggak punya kekuatan politik di MPR, itu kekuatan moral aja karena perimbangan kekuatannya dia juga tidak decisive untuk mengambil keputusan karena dia cuma speakernya. Nah kalau dia bisa ucapkan itu, saya ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat demi etika publik saya ingin agar supaya ada penelusuran lebih jauh tentang money politics. Nah, itu orang akan ingat bahwa dia melakukan sesuatu yang membuka kembali pikiran kita tentang money politics. Kalau dari kasana akademik, plutokrasi itu pernah terjadi di negara-negara mana yang pernah terjadi? Amerika Latin itu plutokrasi, 2 bandar narkoba bisa tentuin presiden jatuh apa enggak tuh. Di kartel-kartel semacam ini yang sekarang sedang beroperasi, yang di sini mungkin ada kartel batu bara, ada kartel minyak, ada kartel sawit segala macam. Jadi keadaan ini yang mestinya kita perhatikan, karena kan keinginan dari plutokrat adalah memastikan transaksi-transaksi dia di masa depan dijamin oleh anggota MPR yang akan membuat regulasi itu. Dijamin oleh gubernur terpilih yang akan membuat aturan di daerah tuh. Kalaupun gubernurnya ketangkap polisi, maka gubernurnya akan diselamatkan di pengadilan. Karena itu hakimnya akan dia tentukan sekarang tuh, disogoklah hakimnya. Jadi ada perencanaan jangka panjang. Setiap plutokrat itu bikin perencanaan jangka panjang. Sampai bahkan dia bisa pikirkan, oke, nanti sipirnya itu orang saya tuh supaya Anda hari Sabtu bisa keluar, hari Minggu bisa dibawa pulang, kan itu. Dan tanda-tanda itu sudah jalan. Sudah terjadi di Indonesia. Saya kira sudah terjadi beberapa kasus di Sukamiskin misalnya itu. Saya nggak percaya bahwa beberapa tokoh utama yang kena tangkap KPK itu 7 hari 7 malam ada di dalam penjara. Itu mungkin kalau kita 2 hari atau 3 hari. Kalau kita urut ke belakang, apalagi sekarang kita lagi rame-rame maklar kasus yang oleh sekretaris Mahkamah Agung, itu kan bagian rentetan itu semua ya. Itu satu paket dari plutokrasi. Ya. Nah, apa yang akan terjadi negara yang sudah dikuasai oleh plutokrasi itu? Kepublikan hilang. Begitu plutokrat masuk, maka yang ada di pikiran ada akumulasi harta, cari rantai ekonomi. Akibatnya kebijakan publik tidak lagi dibicarakan oleh publik, tapi dibicarakan diam-diam di antara 2-3 plutokrat. Nah ini yang bahayanya, karena kita menganut asas republika, res publica, artinya urusan publik. Urusan publik berhenti akan menjadi urusan privat itu. Nah ini yang sedang berlangsung melalui praktek tadi, omnibus law itu pasti akan menghasilkan proyek-proyek yang bersifat privat dan mengabaikan kepentingan publik. Nah orang akhirnya banyak kemudian menyalahkan demokrasinya. Demokrasi nggak pernah salah, demokrasi justru dibatalkan oleh persekongkolan antara plutokrat dengan kekuasaan. Dibajak oleh mereka ya? Dibajak oleh plutokrat,
dan demokrasi yang dibajak ya, dan disetujui oleh presiden pasti kan. Kalau karena presiden yang paling tahu siapa itu plutokrat, mestinya dihalangi dong. Oke, untuk memutus mata rantai ini apa yang bisa dilakukan? Saya kira agak susah. Wah. Karena kita nggak berharap ada oposisi yang mampu melakukan itu. Jadi dia akan putus kalau ada gerakan rakyat, cuman itu. Nah karena itu social unrest, demonstrasi pasti akan berlangsung minggu-minggu ini. Dan buruh saya kira akan turun jalan karena terutama karena kasus Omnibus Law yang dianggap sebagai hasil dari persekongkolan antara plutokrat dan lingkaran terkecil di istana. Itu soalnya. Lain kalau ada partai oposisi itu, kita minta oposisi untuk halangi persekongkolan itu. Tapi yang mestinya beroposisi juga ada di dalam. Jadi agak kalau orang sudah bilang ini agak pabaliat ini negara kita ini. Pabaliat dan cuni-cuni itu. Cuni. Oke. Kita akan lanjutkan lagi.